Selamat hari Minggu adik-adik, bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau undang adik-adik untuk bersatu di dalam saat teduh. Adik-adik bagaimana kabarnya satu minggu ini? Sehat semua kan? Ya, kakak senang dengarnya. Gimana pelajarannya? Udah tambah susah belum? Hah? Tambah susah? Wah, walaupun tambah susah tetap harus semangat ya belajarnya. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk semangat. Kalau kakak bilang, Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo, jawabnya luar biasa, yes, yes, yes. Kita coba ya. Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo, luar biasa, yes, yes, yes. Bagus. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita adik-adik, kita sama-sama mengucapkan titah kelima sampai dengan titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkan, ikuti yang saya ucapkan. Hormatilah bapak dan ibumu, Bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi di bumi yang diberikan Allah yang diberikan Allah kepadamu. kepadamu. Titah ke-6, Titah ke-6, jangan engkau membunuh. jangan engkau membunuh. Titah ke-7, Titah ke-7, jangan engkau berzina. jangan engkau berzina. Titah ke-8, Titah ke-8, jangan engkau mencuri. jangan engkau mencuri. Titah ke-9, Titah ke-9, jangan engkau berdusta. jangan engkau berdusta. Titah ke-10, Titah ke-10, jangan engkau mendambakan jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. akan rumah sesamamu. Jangan engkau Jangan engkau mendambakan mendambakan akan istrinya akan istrinya atau pembantunya, atau pembantunya, laki-laki laki-laki maupun perempuan, maupun perempuan, ternaknya ternaknya atau segala milik mereka. atau segala milik mereka. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu pujian Makin Dekat Tuhan dari BNH 738B.
Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami seperti kami mengampuni mengampuni orang yang bersalah orang yang bersalah kepada kami. kepada kami. Amin. Amin. Warta Sekolah Minggu HKBP Resort Pasar Rebo, Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Pelayan ibadah. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Inang Bible Pro S Boru Padang. Pengiring ibadah ada kakak kita Jessica Sinamo dan Abang Reinhard Manik. Pembawa warta ada kakak Gita Siringo-Ringo, pencerita ada kakak Rondang Panjaitan, dan song leader hari ini dilayani oleh kakak Lempina Simangunsong, Abang Rio Tobing, dan kakak Heni Tampu Bolon. Berita Sekolah Minggu. Kegiatan Sekolah Minggu tetap berlangsung ya adik-adik secara online. Kegiatan kita akan diberikan sesudah ibadah online dan akan dikumpulkan melalui WhatsApp grup Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Bagi Amang Inang yang belum bergabung dalam WhatsApp grup orang tua Sekolah Minggu, dapat menghubungi kakak Rondang di nomor 0813 1821 5441. Dan di sini kami mewakili guru Sekolah Minggu memohon maaf, ada ralat info untuk pemenang kegiatan tanggal 17 Agustus yang diumumkan minggu lalu. Untuk kelas 1-2 ada kesalahan, yaitu pemenang yang seharusnya adalah Angel Pasaribu. Untuk adik Angel Pasaribu kami mohon maaf, dan untuk adik yang tidak jadi menang tetap semangat ya, tetap penuh bersukacita. Ya, sekarang kita akan bernyanyi dari lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Yesus dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita bersatu dalam doa, ikuti doa yang saya sebutkan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, di mana pagi hari ini Di mana pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan berikan berikan pengertian bagi kami, pengertian bagi kami, supaya kami dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. dengan firman-Mu. Amin. amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita dari kakak kita Rondang Boru Panjaitan. Wah, udah lupa karena udah lama nggak ketemu. Ya, saya akan bacakan untuk khotbah kita hari ini, yaitu tertulis dari Roma pasal 13, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan Roma 13 ayat 11 sampai dengan 13. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari,
jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita yang menjadi topik khotbah kita pagi hari ini. Tinggalkan perbuatan kegelapan. Coba sama-sama dulu menyebutkan, tinggalkan perbuatan kegelapan. 1, 2, 3. Tinggalkan perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Dan kenakan perlengkapan senjata terang. Dari awal ya, tinggalkan 2 ya. Tinggalkan perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar bagi adik-adik sekolah minggu sekarang? Baik. Wah, udah enak-enak selama ini main-main. Sehat semua kan? Sehat. Enak belajar online? Enggak. Karena ikut mama repot ya. Kalau kita belajar di sekolah, hanya ibu, bapak guru yang mengajari. Tapi melalui pelajaran online harus ikut bapak dan mama mengajari anak-anaknya. Demikian juga kita mendengar firman Tuhan dengan online. Enak mendengar firman Tuhan dengan online? Enak. Tapi lebih enak kalau kita bisa bersama-sama di gereja sekolah minggu. Kita doakan si corona ini cepat pergi ya, supaya kita nanti sama-sama memuji Tuhan di gereja sekolah minggu. Adik-adik, saya akan tanya, siapa tadi pagi cepat bangun dari tempat tidurnya? Siapa yang cepat bangun? Jam berapa kau bangun, Dek? Jam 7. Jam 7, udah kelamaan. Siapa yang bangun jam 5? Gak ada. Aduh, masuk mimpi-mimpi dia. Dibanguni jam 6. Bangun, masuk sekolah minggu. Bentar lagi mak, bentar lagi. Lama-lama akhirnya dia enggak pergi ke sekolah minggu. Bagus. Kalau cepat dia bangun, baru berangkat ke gereja sekolah minggu. Kita datang ke gereja beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau di rumah kita main-main, kita mau berantem dengan abang atau kakak adik kita. Tapi kalau kita pergi ke gereja, ketemu sama abang kakak guru sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang bergaduh, yang berantem, orang-orang yang kejar-kejaran, melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak baik, dipukul adiknya, lari dia, itu perbuatan yang baik itu? Tidak. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kita diajak melalui firman Tuhan hari ini, kita harus bangkit dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Apakah contohnya kelakuan yang tidak baik yang biasa dikerjakan kita anak-anak sekolah minggu? Apa? Tolong dulu, coba dulu, jawab dulu. Apa perbuatan yang tidak baik kau kerjakan? Malas, Ina. Malas. Jadi kalau malas harus berubah menjadi rajin. Biasa bersungut-sungut karena tidak banyak kue dibawa mama dari pajak, jangan lagi bersungut-sungut. Bersungut-sungut karena tidak
bisa jalan-jalan, jajan ke mall, ya. Itu harus diperubahi. Adik-adik, kita tidak boleh bermalas-malas. Kita harus meninggalkan kemalasan. Dan kita harus tetap meninggalkan dosa. Dari antara kita, adik-adik, siapa dari antara kita pernah berbohong? Saya. Pernah. Pernah. Berbohong itu dosa kan? Dosa, Ina. Ada kan, bohong itu dosa. Coba dulu kita nyanyikan. Bohong gimana itu ya? Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bagus. Jadi bohong itu dosa. Selama ini kamu pernah berdosa? Pernah berbohong kan? Berdosa. Jadi tinggalkanlah yang berbohong itu, jangan lagi berbohong. Baru yang berikut, kita meninggalkan menggantikan kemalasan tadi, sudah menjadi rajin. Ada anak-anak yang suka jorok, kotor, bertebaran gitu. Dia jajan, dimakannya jajannya, dibuang plastiknya. Jadi enggak bersih. Jadi dari yang kotor menjadi yang bersih. Siapa yang suka bersih? Saya. Suka, ya? Bersih. Kalian suka pakai baju yang kotor? Enggak suka. Tidak. Harus pakai baju yang bersih. Oleh karena itu kita anak-anak sekolah minggu, kita diajari pada saat ini supaya kita meninggalkan kelakuan kegelapan, tetapi melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tinggalkan kelakuanmu yang selama ini tidak disukai oleh Tuhan, tetapi berbuatlah dengan baik. Kita harus rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kan lagu kita? Buka Alkitab gitu kan? Apa itu nyanyinya itu? Masih ingat? Srek gitu itu. Itu kan ada. Jadi anak sekolah minggu harus rajin buka Alkitab. Tiap pagi baca itu, baca buku, baca Alkitab, nyanyi-nyanyi. Jadi kita harus berbuat baik. Kami serahkan kepada guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapa yang mau melihat cerita melalui boneka? Kalau gitu, siapkan hati, siapkan mata dan telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Seperti ini ceritanya. Ada 2 orang anak Tuhan yang bernama David dan Yosua. David dan Yosua adalah teman satu sekolah adik-adik. Suatu malam David, kok kamu belum bobo? Aduh, nanggung mah. Ini gamenya masih seru banget. Bentar lagi ya. David, besok kan sekolah. Ayo besok nanti telat bangun loh. Besok ada PR enggak? Udah ngerjain belum? Udah deh mama bobo aja deh. Ini nanggung nih gamenya dikit lagi. Ya, nanti ntar lagi aku bobo. Bener deh. Bener ya? Jangan malam-malam bobonya. Ya udah, mama bobo duluan ya, David. Iya mama, iya. Ini dikit lagi. Sementara berbeda sekali dengan Yosua yang
sudah mengerjakan PR dan bobonya tidak malam-malam adik-adik. Seneng banget deh aku hari ini. Tadi aku udah ngerjain PR, aku udah bantu mama juga. Sekarang udah jam 9 malam. Tidur biar besok ke sekolah nggak terlambat. Dan keesokan harinya. David, bangun. Tuh kan terlambat kan? Kamu sih semalam tidurnya malam banget. Aduh, mama ini jam berapa? Aduh, terlambat ya aku. Untungnya David sampai tepat waktu. Hai teman-teman, halo David. David, kamu udah ngerjain PR belum? Aduh, masih ngantuk lagi nih. Apa, Joshua? Emang ada PR? Kayaknya nggak ada deh. Bohong kamu ah. Lah, PR yang kemarin David, kamu belum ngerjain? Serius? Serius ada PR? Aduh gimana ya? Aduh, Ya lihat ampun, PR kamu dong. Aku David. lihat dong. Nih, buruan kerjain. Pagi anak-anak. Aduh, Pak Guru udah datang lagi. Aduh, aku belum kerjain PR. Anak-anak, yuk tugas yang Bapak berikan kemarin segera dikumpulkan ya. Ini nih Pak Guru, aku sudah kerjakan. Aku taruh meja ya Pak Guru. Bagus ya Yosua. David, PR kamu mana? Aku belum ngerjain PR Pak Guru, aku lupa. Kalau begitu, karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu kerjakan soalnya langsung di depan. Yuk maju ke depan. Ya maaf Pak Guru. Nah adik-adik, siapa yang suka seperti David? Tadi David seperti apa anaknya? Dia malas mengerjakan PR, sukanya bermain, terus sukanya tidur sampai malam, jadinya kesiangan. Siapa ayo yang seperti itu? Atau siapa yang seperti Joshua? Dia rajin belajar, dia selalu mengerjakan PR-nya. Terus kalau mama suruh tidur, dia juga langsung tidur. Tidak tidur malam-malam, jadi tidak kesiangan mau ke sekolah. Siapa yang harus kita contoh? David atau Joshua? Siapa yang jawab David? Tidak boleh ya, kita harus mencontoh perbuatan Joshua, yaitu rajin belajar, juga selalu mengerjakan PR-nya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap. Seperti apa ya perbuatan gelap itu? Apa sih kakak perbuatan gelap itu? Perbuatan gelap itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang Tuhan Yesus tidak suka. Misalnya yang tadi David lakukan, mamahnya sudah suruh dia untuk tidur, tapi dia melawan. Terus David juga malas mengerjakan PR, dia lebih suka bermain. Terus David juga tidak belajar, jadinya besok di sekolah saat mengerjakan tugas atau PR atau ujian dia tidak bisa menjawab dengan baik. Berbeda kalau dibandingkan sama Joshua, karena Joshua sudah belajar, dia mempersiapkan dirinya, jadinya nilainya juga bagus adik-adik. Dia tidak terlambat ke sekolah, juga tidak kesulitan mengerjakan tugasnya, bisa menjawab semuanya dengan baik. Jadi kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan anak terang. Gelap itu lawannya apa ya? Terang. Nah kalau gelap tadi kakak bilang perbuatan yang tidak Tuhan Yesus suka, kalau perbuatan terang
yang Tuhan Yesus suka, seperti rajin belajar, rajin baca firman Tuhan, baca Alkitab yang tadi Inang Bibel sudah sampaikan, atau rajin berdoa, atau kalau membantu mama papa di rumah, perbuatan gelap atau perbuatan terang ya? Benar, perbuatan terang. Apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan yang termasuk perbuatan terang? Merapikan tempat tidur, perbuatan terang. Kalau menolong temannya, perbuatan terang. Kalau berbohong, mencuri, kira-kira perbuatan gelap atau perbuatan terang? Perbuatan gelap ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan terang. Untuk apa ya? Untuk selalu siap. Siap sebagai anak Tuhan kalau nanti ada iblis membisik-bisik ke kita, ayo gak usah kerjain PR. Karena kita sudah selalu rajin melakukan perbuatan terang, kita bisa bilang tidak sama iblis. Jadi kita bisa selalu hidup di dalam terang, di dalam Tuhan Yesus, dan selalu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perbuatan yang baik. Oleh sebab itu kita harus selalu siap ya melakukan perbuatan-perbuatan terang agar kita selalu siap untuk bisa melawan perkataan atau bisikan iblis yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan gelap yang Tuhan Yesus tidak suka. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Yuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Inang Bibelfro. Kita bersatu dalam doa. Ikuti doa yang saya sebutkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar, yang mengajari kami, supaya kami meninggalkan kelakuan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berbuat yang baik. Kiranya kami dapat meninggalkan kegelapan, tetapi kami dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, supaya rajin berdoa, mendengarkan firman-Mu. Jauhkan dari kami dusta, berbohong, dan melakukan yang tidak disukai oleh orang tua maupun Tuhan. Tuhan, kami doakan Papa dan Mama, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan rezeki, supaya mereka dapat memberikan apa yang kami perlukan. Tuhan, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan abang kami, berikan kesehatan, supaya mereka dalam kesehatan untuk mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik tadi sudah dengarkan ceritanya dari kakak Rondang. Ikuti siapa, David atau Joshua? Nah Joshua ya yang harus diikuti contohnya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi. Kita mau bernyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Boleh tepuk tangan ya adik-adik? Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak
bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo pada hari ini. Untuk kegiatan sekolah minggu hari ini, adik-adik bisa lihat video berikut ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tadi sudah mendengarkan citra firman Tuhan ya. Hari Minggu ini tiba saatnya kita untuk melakukan kegiatan kelas ya. Apa ya kegiatan kelas hari ini? Nah, adik-adik, kegiatan kelas Minggu pagi hari ini adalah kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 13 ayat 14 bagian yang A. Bunyinya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Sekali lagi ya kakak bacain, Roma pasal 13 ayat 14a. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Adik-adik boleh hafalkan ya. Bisa dibantu mama, papa, kakak, atau orang-orang di rumah. Nah, di saat adik-adik sudah menghafalkan, bisa sebutkan perbuatan apa saja sih yang menggambarkan anak-anak terang. Tadi sudah dijelaskan oleh kakak Rondang di cerita yang sebelumnya. Kalau adik-adik sudah menghafalkan dan menyebutkan kegiatan apa saja yang sesuai dengan anak-anak terang, adik-adik bisa kirimkan ke WhatsApp Sekolah Minggu atau Instagram Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita berjumpa lagi di minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.